Zhao Yanzi duduk di sebelah jendela saat mereka naik bus, mengabaikan Hao Ren dan Xie Yujia. Saat itu saat yang ramai untuk murid-murid. Karena Hao Ren dan Xie Yujia beberapa langkah di belakang, tempat duduk di samping Zhao Yanzi ditempati oleh seorang anak laki-laki yang gembira. Zhao Yanzi diam-diam menatap keluar jendela saat bus bergerak maju. Xie Yujia kelihatannya sedikit malu. Dia sebenarnya peduli tentang gadis kecil ini dalam banyak hal, tetapi Zhao Yanzi sama sekali tidak mengindahkannya. Beberapa hari ini mendung dan akhirnya sekarang cerah, kata Xie Yujia sambil melihat ke matahari yang terbenam. Hao Ren mengangguk, ya. Melihat bagaimana Xie Yujia, Hao Ren menganggapnya tidak tahu mengenai Istana Sembilan Naga. Setelah beberapa perhentian, Hao Ren berteriak pada Zhao Yanzi yang ada di depan, waktunya untuk pindah, Zi. Dia berdiri dengan canggung dengan mulut cemberut, kelihatannya dia belum memaafkan Hao Ren. Ketiganya turun dari bus untuk menunggu bus lainnya. Hao Ren lebih tinggi dari Xie Yujia, dan Xie Yujia lebih tinggi dari Zhao Yanzi. Mereka bertiga terlihat menarik berdiri berbaris. Jika bukan karena permintaan kuat nenek, Hao Ren tidak akan pernah membuat mereka berdua bertemu lagi. Bus berhenti di depan mereka. Zhao Yanzi menaikkan kaki kanannya lebih dulu. Kemudian dia tiba-tiba berbalik dan menarik Hao Ren naik. Dia menarik Hao Ren ke dua tempat duduk yang kosong. Sehingga Xie Yujia hanya bisa duduk di belakang mereka sendirian saat dia naik ke dalam bus. Hao Ren melihat ke arah Xie Yujia dengan malu. Zhao Yanzi masih berwajah galak, tidak mau berbicara. Dia mengistirahatkan dagunya di tangannya saat dia melihat lautan beberapa ratus meter jauhnya. Dia menggigit bibirnya dari waktu ke waktu seolah-olah dia menggertakkan giginya. Mereka tetap diam dalam kecanggungan hingga bus tiba di pantai. Masih jauh jarak yang harus ditempuh dari sini ke rumah pantai Hao Ren. Hao Ren mempertimbangkan bahwa mereka berdua adalah gadis dan bertanya, "Apa kau ingin menunggu di sini? Aku akan kembali dan menjemputmu naik mobil." Kemudian, dia langsung bertanya-tanya apa mereka akan bertengkar jika dia meninggalkan mereka di sini. "Tidak apa. Aku akan berjalan bersamamu," kata Xie Yujia. Zhao Yanzi menahan amarahnya. "Aku juga akan jalan." Dia ingin menunggu Hao Ren menjemputnya dengan mobil. Tetapi karena Xie Yujia ingin berjalan, dia harus berjalan bersama mereka. "Oke, ayo kita jalan. Jika kalian lelah dalam perjalanan, kalian bisa menungguku mengambil mobil," kata Hao Ren. Xie Yujia mengangguk. Dia pikir akan berbahaya bagi dirinya dan Zhao Yanzi untuk menunggu Hao Ren di pinggir jalan saat gelap karena sekarang sudah senja. Terutama tidak banyak kendaraan yang lewat, terutama pejalan kaki. Tidak pernah terpikirkan olehnya catatan 5 elemen miliknya dapat menghabisi 5-6 pria jahat dengan mudah. Catatan 5 elemen ini ditanam dalam tubuhnya oleh nenek tua. Catatan ini akan hidup dan berkembang di alam dan tidak akan pernah habis. Yang disebut catatan kehidupan dan kematian adalah menyuntikkan catatan 5 elemen ke dalam tubuh seseorang sesuai titik-titik akupuntur mereka. Catatan kehidupan bisa menyelamatkan hidup sementara catatan kematian bisa membunuh musuh. Catatan kehidupan dan kematian 5 elemen yang dimiliki Xie Yujia di telapak tangannya hari ini adalah catatan kehidupan yang disimpan dan diletakkan oleh nenek tua itu di titik akupuntur laogongnya.
itu akan membantunya menyerap esensi alam dan memungkinkannya melakukan setengah usaha dengan hasil yang berlipat. Ledakan yang nenek tua itu ciptakan di tubuh Hauren berasal dari catatan kematian. Catatan itu memiliki fungsi merusak tetapi membantu Hauren menerobos lebih dari 10 bukaan jika digunakan dengan sempurna. Tetapi itu masih merupakan proses yang menyakitkan, dan nenek tua bermaksud menghukumnya karena tidak memperlakukan Xie Yujia dengan tidak baik. Kalau tidak, catatan kematian itu mampu membunuh Hauren karena dia bahkan belum mencapai level Zen. Xie Yujia diberikan catatan kehidupan oleh nenek tua itu sendiri. Kekuatannya tidak kurang daripada intisari naga yang terdapat dalam tubuh Hauren. Namun, inti tidak bisa secara aktif mengalahkan musuh sedangkan catatan kehidupan dan kematian menggabungkan kultivasi dan teknik. Nenek tua hanya mengajarkan Xie Yujia satu mantra dharma dan memberinya sebuah catatan kehidupan, itu cukup untuk menghasilkan kekuatan yang sangat besar untuk mengalahkan musuh. Hauren tidak ingin membuang waktu karena mereka berdua ingin berjalan bersamanya. Jadi, dia memimpin jalan di depan. Awalnya, Xie Yujia dan Zhao Yanzi berjalan di belakangnya. Setelah beberapa saat mereka berjalan di kedua sisinya. Setengah bagian matahari sudah terbenam di permukaan lautan, dan sinar matahari terbenam menutupi lautan dengan selimut keemasan. Awan-awan terus berubah bentuk dan warna di langit. Mereka berubah dari emas muda ke kuning tua. Cahaya sore hari sangat luar biasa. Matahari yang indah menarik panjang bayangan mereka. Mereka semua tetap berdiam diri sambil berjalan menuju lautan. Mereka berjalan selama setengah jam. Kaki Zhao Yanzi menjadi sakit, jadi dia ingin beristirahat. Tetapi saat melihat Xie Yujia berjalan dengan ringan, dia berpura-pura tidak apa-apa dan terus berjalan, menggertakkan giginya. Satu hal jika dia menyukai Hauren. Tetapi berbeda halnya jika dia kalah dari Xie Yujia. Hauren memperlambat jalannya saat melihat Zhao Yanzi mengerutkan alisnya. Apa kau tidak apa-apa? Apa kau mau menunggu di sini saat aku mengambil mobil? Masih cukup lama. Jika kita terus berjalan. Ah, berapa lama lagi? Zhao Yanzi melihat Hauren seolah-olah dia telah dipermainkan. Setengah jam dengan kecepatan ini, jawab Hauren. Bagaimana kalau kau mengambil mobil, dan aku akan menunggu di sini bersama Zi, kata Xie Yujia segera. Dia merasa sangat aneh karena dia sama sekali belum merasa lelah setelah berjalan begitu lama. Tetapi Zhao Yanzi memutar bola matanya pada kebaikan Xie Yujia. Tidak apa-apa. Tidak lama lagi kita akan tiba. Aku tidak lelah. Hanya sedikit haus. Apa kau yakin? Hauren bertanya padanya. Dia ingat saat mereka memanjat gunung dia tidak selemah ini. Sekarang fisiknya, begitu juga kekuatan fisiknya, keduanya melemah. Tidak apa-apa. Kau sangat menyebalkan. Tiba-tiba Zhao Yanzi berteriak. Hauren terlalu takut untuk bertanya lagi, jadi dia hanya memperlambat kecepatannya. Atau kau bisa menggendong dia sebentar, Hauren? Xie Yujia tiba-tiba memberi saran. Oh, Hauren berhenti dan berbalik pada Zhao Yanzi. Apa kau mau aku menggendongmu? Tidak. Gigi putih kecil Zhao Yanzi membuatnya terlihat seperti hiu kecil yang marah. Hauren tertawa tanpa suara dan berjalan ke depan. Namun, Zhao Yanzi tidak mengikutinya. Dia berbalik untuk melihatnya, takut bertanya lagi supaya tidak membuatnya lebih marah lagi.
Zhao Yanzi mengangkat wajahnya yang merah ke arah matahari yang terbenam. Dia menunjuk Xie Yujia, aku ingin dia menggendongku. Hah? Hao Ren melihatnya dengan terkejut. Xie Yujia juga melihatnya, tertegun. Xie Yujia ragu-ragu selama 2 detik sebelum dia memahami apa yang Zhao Yanzi maksudkan. Dia berpikir sebentar. Oke, aku akan menggendongmu di punggungku. Xie Yujia tahu Zhao Yanzi bersikap bermusuhan terhadapnya, tetapi dia percaya Zhao Yanzi meminta itu karena dia tidak ingin Hao Ren menggendongnya. Dia berjalan dan berdiri di depan Zhao Yanzi dengan punggungnya menghadapnya, sedikit membungkuk. Dengan wajah yang merah, Zhao Yanzi menggertakkan giginya dan meletakkan tangannya ke bahu Xie Yujia. Ayolah! Xie Yujia melihat ke belakang dan tersenyum lembut. Dia tidak merasa kesal pada Zhao Yanzi. Malah, dia merasa Zhao Yanzi sangat manis. Apa kau pikir aku terlalu malu membiarkanmu menggendongku? Zhao Yanzi melompat ke punggung Xie Yujia. Xie Yujia memindahkan beratnya sedikit dan mulai berjalan ke depan. Hao Ren berdiri di pinggir jalan dan melihat mereka dengan penasaran, bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Ayo, kata Xie Yujia pada Hao Ren. Zhao Yanzi menggigit bibirnya dan bersandar pada punggung Xie Yujia dengan lemas. Meski kekuatan fisik Xie Yujia baru-baru ini bertambah, lagi pula dia seorang gadis, dan cukup berat baginya untuk berjalan dengan Zhao Yanzi di punggungnya. Hao Ren mempercepat langkahnya dan berjalan mendekati mereka. Oke Zi, bagaimana kalau aku yang menggendongmu di punggungku? Tidak, aku mau dia menggendongku. Zhao Yanzi memindahkan kepalanya dari bahu kiri Xie Yujia ke bahu kanannya. Hao Ren merasa kesal, tetapi Xie Yujia tidak terganggu. Tidak apa-apa. Tidak terlalu jauh, dan aku bisa melakukannya. Selain itu, Xi adalah seorang gadis, dan tidak baik bagimu membawanya di punggungmu. Mendengar kalimat terakhir itu, Zhao Yanzi berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Paman, aku ingin kau menggendongku. Hah? Hao Ren melihatnya dengan terkejut. Yah, aku ingin kau membawaku di punggungmu. Wajah Zhao Yanzi muram. Hao Ren tidak punya pilihan. Oke. Aku akan melakukannya. Dia menuju samping Xie Yujia dan membungkukkan punggungnya sedikit. Zhao Yanzi meraih dengan satu tangan dan meraih bahu Hao Ren. Tanpa menyentuh tanah dengan kakinya, dia bergerak ke punggung Hao Ren. Hao Ren bergumam kecil, apa kau monyet, merangkak dari satu orang ke orang yang lain. Tetapi begitu tubuh Zhao Yanzi menyentuh punggungnya, perasaannya langsung berubah. Meski di matanya, dia masih siswa kelas 2 di sekolah menengah, kulit lembutnya di punggungnya membuat pikirannya kosong. Sebenarnya, Zhao Yanzi sedikit malu, tetapi rona merahnya tidak terlihat di matahari yang terbenam. Dia tadinya bermaksud membuat Xie Yujia marah dan tidak mengira dia akan berakhir di punggung Hao Ren. Oke, ayo lanjut. Tanpa berpikir, Hao Ren memegang erat bagian belakang lututnya dan melanjutkan bergerak ke arah matahari yang terbenam. Xie Yujia tersenyum pasrah dan berjalan di samping mereka. Zhao Yanzi mengalungkan tangannya ke leher Hao Ren dan meletakkan pipinya ke kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa tersentuh. Langkah kaki Hao Ren mantap, dan bahkan Xie Yujia menyadari dia berusaha mengatur langkahnya supaya tidak mengguncangkan Zhao Yanzi. Dia dapat merasakan perhatian lembut Hao Ren terhadap Zhao Yanzi.
Dia tidak akan terlalu terkejut jika melihat kepanikan Hao Ren saat dia mencari obat bagi Zhao Yanzi yang sakit beberapa hari yang lalu. Zhao Yanzi berbaring diam di punggung Hao Ren yang lebar. Tahu kemarahannya tidak akan mengubah apa-apa. Dia cemberut dan sedikit puas telah membuang kekuatan fisik Hao Ren. Mereka akhirnya mencapai pintu gerbang villa. Nenek menunggu mereka dengan bersandar di kusen pintu. Nenek. Melihat nenek, Zhao Yanzi segera melompat dari punggung Hao Ren dan berlari ke arahnya. Hao Ren menggosok bahunya. Dia tidak merasa sakit di punggungnya, tetapi lehernya sakit karena pegangan Zhao Yanzi yang keras. Hehe, si kecil. Nenek membuka tangannya dan memeluk Zhao Yanzi. Selama dia tinggal di Zhejiang, dia membantu penduduk dan bekerja di sawah setiap hari. Mengembalikan kemudaannya dengan energi. Akan tetapi, dia sangat merindukan Zi kecil. Xie Yujia mendekat dan berkata dengan lembut, "Nenek." "Oh, Yujia kecilku." Nenek mengulurkan tangan keriputnya dan memeluk Xie Yujia juga. Dia sangat merindukannya. Dia tidak ingin melepaskan keduanya dari pelukannya. Sebaiknya, dia mengabaikan cucu laki-lakinya sendiri. "Hao Ren, ayo masuk." Di luar dingin. Nenek membawa Zhao Yanzi dan Xie Yujia masuk ke dalam rumah. Kedua tangannya masing-masing memegang satu gadis. Hao Ren yang malang mengikuti mereka ke dalam setelah bekerja keras menggendong Zhao Yanzi sepanjang perjalanan ke rumah. Nenek memberikan semua perhatiannya pada Zhao Yanzi dan Xie Yujia dan bahkan tidak meliriknya sekali juga. "Nenek, mana barang-barang lokal yang kau bawa untukku?" tanya Zhao Yanzi begitu mereka masuk ke dalam rumah. "Hehe, aku membawakan kesukaanmu." Dengan gaya yang misterius, nenek membuka sebuah kantung. Zhao Yanzi membungkuk dan berteriak senang, "Wah! Ubi!" Hao Ren terdiam. "Serius? Ubi? Aku tahu kau suka makan ubi. Kau dan Ren mencuri ubi dan para penduduk memberitahu semuanya padaku." Nenek menepuk kepala Zhao Yanzi dan matanya penuh kasih sayang. "Yujia, nenek tidak membelikan apa-apa bagimu. Aku membelikanmu beberapa sayuran liar dari gunung. Aku hanya ingin bertemu denganmu." Nenek melihat Xie Yujia dengan penuh kasih. Xie Yujia tersenyum lembut. Dia sangat menyukai nenek. Tetapi dia terlalu tua untuk bersikap manis seperti Zhao Yanzi. "Kenapa Paman Wang tidak ada di sini hari ini?" Melihat kegembiraan mereka, Hao Ren berjalan dan akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara. "Dia tidak tahu aku pulang hari ini. Kurasa dia ada di rumahnya sendiri." Nenek memandang Hao Ren. "Aku sudah lama tidak melihatmu, dan sepertinya kamu sudah tumbuh lagi." "Nenek, aku juga merindukanmu," kata Hao Ren. Kau pembohong kecil, tidak sering meneleponku. Aku rasa kau akan menjadi seperti ayahmu nanti." Nenek memarahi Hao Ren sambil tersenyum. Rasa cintanya pada cucu laki-lakinya terlihat jelas. "Kalian bertiga tinggal di sini hari ini, dan tidak ada yang boleh pulang." Nenek memaksa. Dia melihat Zhao Yanzi. "Aku akan menelepon orang tuamu tentang hal ini." Kemudian dia berbalik pada Xie Yujia. "Yujia, kau hubungi seseorang dan terangkan ketidakhadiranmu malam ini." "Tidak masalah." Zhao Yanzi senang karena berarti dia tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumahnya jika dia tidak pulang. Langsung dia mengeluarkan telepon selulernya untuk menelepon.
tidak ingin mengecewakan nenek, Xie Yujia mengirim pesan pada M. Alina, memberitahukan kepadanya dia tidak akan kembali ke asrama malam ini. Sedang apa yang akan M. Alina jawab, Xie Yujia tidak peduli. Aku lapar. Yang mana dari kalian berdua yang akan memasakkan makan malam untukku? Nenek melihat mereka satu persatu, tidak bisa memutuskan gadis mana yang lebih dia sukai. Tidak bisa membuat memasak bahkan membuat telur goreng. Zhao Yanzi tetap diam saat mendengar pertanyaan itu. Xie Yujia mengangguk. Nenek, aku akan memasak beberapa hidangan sederhana. Zhao Yanzi menunjukkan ketidakpuasannya dengan sedikit mendengus. Mengabaikannya, Xie Yujia melangkah ke dapur dan menemukan kulkas yang kosong. Berjalan kembali ke ruang tamu, dia mengambil ubi dan sayuran liar yang nenek bawa pulang dan kembali ke dapur, kemudian menggunakan celemek. Melihat pandangan Hao-Ren mengikuti Xie Yujia ke dalam dapur, Zhao Yanzi memberinya pandangan kesal sebelum memukulnya dengan tinjunya. Kau lihat apa? Bukan masalah besar masak makanan. Perkataan itu untuk Hao-Ren juga untuk Xie Yujia. Jika tidak ada yang bisa masak, kita berempat akan kelaparan. Nenek mengulurkan tangannya dan memencet hidung kecil Zhao Yanzi. Dia sangat menyukai Zhao Yanzi dan berpikir bahwa dia akan menjadi cucu menantu yang manis. Di sisi lain, nenek menyukai kelembutan Xie Yujia dan berpikir dia akan membuat cucu mantu perempuan yang penuh perhatian dan peduli. Melihat cucunya yang semakin tampan setiap hari, nenek menginginkan yang terbaik untuknya. Dengan satu ubi, satu ikat sayuran liar dan tidak ada yang lain, Xie Yujia memasak 3 hidangan harum dan 1 sup. Hao-Ren, yang bukan koki yang baik, kagum dengan prestasi itu. Bahkan nenek pun kaget. Ini hanya sup ubi dan hidangan tumis sayuran liar. Aku juga bisa melakukannya, gumam Zhao Yanzi dengan cemberut. Hehe, Yujia, terima kasih. Nenek datang ke meja makan, senang. Bukan apa-apa, nenek. Xie Yujia melepas celemek dan menarik kursi keluar untuk nenek. Zhao Yanzi tidak ingin makan hidangan yang dimasak Xie Yujia, tapi dia kelaparan. Lagi pula, rumah itu sudah kosong selama lebih dari setengah bulan, dan tidak ada makanan di lemari es atau dimanapun di rumah itu. Menemukan sepotong roti atau kue pun tidak mungkin. Dengan enggan, dia mengambil sumpit dan mencicipi hidangan sayuran liar dan langsung menemukan perbedaannya. Rasanya bahkan lebih enak daripada masakan ibunya. Menatap Xie Yujia, Zhao Yanzi dihantam dengan rasa ancaman yang kuat. Dia mengira ibunya adalah koki terbaik, tetapi sepertinya Xie Yujia adalah koki yang lebih baik daripada ibunya. Yujia, mereka enak. Nenek penuh dengan pujian. Hehe, nenek, rasanya enak karena sayuran liar yang nenek bawa pulang. Xie Yujia rendah hati. Duduk di rumah di tepi laut, mereka bisa menikmati pemandangan laut sambil makan di ruang makan. Hao-Ren mengagumi keterampilan memasak Xie Yujia yang luar biasa, tetapi melihat wajah kesal Zhao Yanzi, dia tidak berani mengungkapkan penghargaannya. Dia menyibukkan diri dengan makan. Senang dan bersemangat, nenek memberitahu mereka tentang kehidupan yang dia jalani di Zhejiang selama sebulan terakhir. Dia terlihat beberapa tahun lebih muda saat dia berbicara. Sekarang, Zhao Yanzi mengungkapkan sifatnya sebagai anak yang banyak bicara,
dan gosip tentang kehidupan sekolahnya membuat nenek tertawa. Xie Yujia tidak banyak bicara. Dia senang melihat nenek sangat baik dan sehat. Setelah makan malam, Hao Ren menawarkan untuk tetap ditinggal untuk membersihkan meja. Makan malam itu damai, tetapi dia merasa itu adalah kedamaian sebelum badai. Yujia, Zik, naiklah ke atas untuk memilih kamar. Ada 3 kamar dan 4 dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Berjalan menuju tangga, nenek memberi isyarat kepada Zhao Yanzi dan Xie Yujia.